saya akan mengajar tentang iman dan perintah yang terutama. Iman dan perintah yang terutama. Di dalam kehidupan kekristenan kita mengenal ada 3 hal penting atau 2 hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan the Great Commandment atau hukum yang terutama, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang kedua kita mengenal the Great Commission atau perintah yang terutama, yaitu perintah tentang pemuridan. Dan yang ketiga, melakukannya bagaimana? Itu yang disebut dengan the Great Collaboration. Melakukannya sebagai tubuh Kristus, bersama-sama kita melakukan perintah yang terutama atau amanat agung itu. Dan hari ini yang saya akan bagikan kepada saudara sekali lagi adalah iman dan perintah yang terutama. Berapa banyak dari saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Oke? Pertanyaan saya, kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menurut saudara, setelah saudara mengalami keselamatan, hidup saudara buat apa? Setelah kita mengalami keselamatan, hidup saudara buat apa? Hidup saudara dan saya buat apa? Tentu saudara dengan mudah akan menjawab, oh tentu untuk melakukan perintahnya. Perintahnya itu apa? Karena pada dasarnya ada 2 atau 3 kemungkinan sikap orang yang sudah percaya. 2 sikap yang pertama adalah, oh karena saya sudah diselamatkan, saya bisa hidup seenaknya. Melakukan apa saja tanpa rasa khawatir akan keselamatannya. Itu salah satu sikap dari orang yang sudah percaya. Saya percaya di sini nggak ada, tapi di sana mungkin ada beberapa. Karena merasa sudah diselamatkan, saya bisa hidup seenaknya. Saya hidup mengalir saja seperti air. Tahukah saudara, kalau hidup mengalir seperti air, itu sama artinya dengan kita mendoakan bahwa hidup kita nggak naik-naik. Saudara tahu air? Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, kalau air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi itu namanya air mancur atau air muncrat. Tapi kalau air mengalir itu selalu dari tempat yang tinggi sampai ke tempat yang lebih rendah. Kalau nggak salah, salah satu yang dilakukan Yayasan Tangan Pengharapan juga pernah membantu beberapa daerah untuk bisa mendapatkan air bersih ya, kalau tidak salah. Nah, itu prinsipnya sama. Mencari tempat yang tinggi di mana ada air, kemudian dialirkan supaya air itu bisa turun ke bawah. Nah kalau kita berkata kemudian, oh saya sudah diselamatkan, kalau gitu saya bisa hidup seenak-enaknya. Ngapain memikirkan perintah Tuhan lagi? Toh itu tidak berpengaruh apa-apa pada keselamatan saya. Kalau kita berpikir seperti itu, sama artinya dengan kita membiarkan hidup kita mengalir seperti air. Kita tidak pernah membuat perencanaan, kita tidak pernah memikirkan ulang tentang arah hidup kita. Kita tidak pernah memikirkan ulang tentang tujuan kehidupan kita. Dan pada akhirnya hidup hanya mengalir seperti air yang pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hidup saya kok cuma numpang lewat. Karena air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan pada saat kita membiarkan hidup kita seperti itu, maka kita sedang berdoa sebetulnya supaya hidup saya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ke tempat yang lebih rendah dan ke tempat yang paling rendah. Itu sikap yang pertama, kemungkinan sikap yang pertama. Sekali lagi di sini nggak ada, tapi di sana mungkin ada beberapa. Nah, kemungkinan sikap yang kedua adalah orang yang sudah diselamatkan. Mereka hidup berjuang, mati-matian, dengan tujuan untuk mempertahankan keselamatannya. Padahal sudah diselamatkan. Mereka hidup seolah-olah keselamatannya, aduh nanti kalau keselamatannya hilang gimana ya? Sehingga mereka sebetulnya hidup sudah di dalam fase mereka mengalami keselamatan, tapi sikap hidupnya seperti pada saat mereka belum mengalami keselamatan. Sampai sini saudara bisa menerima dengan baik? Jadi ada 2 kontras setidaknya tentang sikap orang yang sudah mengalami keselamatan. Yang pertama, mereka cuma hidup kayak numpang lewat aja. Dan yang kedua,
hidup dengan sikap mental seperti dalam kondisi mereka itu belum diselamatkan. Jadi berjuang tanpa arah, berjuang dengan tujuan yang salah, kerja keras dengan tujuan yang keliru. Nah, ada sikap yang ketiga, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebetulnya. Tapi sabar, itu nanti kita akan bahas. Setelah saudara mendengarkan ada dua kemungkinan sikap ini, saudara bisa melihat diri saudara ada di mana. Saya harap tidak ada di keduanya. Tapi kalau ada di salah satunya, saudara bisa mulai berpikir ulang. Sebetulnya hidup saya ini untuk apa? Karena salah satu pertanyaan terbesar dan tersulit di dalam kehidupan manusia adalah why I do what I do. Kenapa saya bangun setiap pagi, saya bekerja, atau yang masih sekolah, saya sekolah. Kenapa saya belajar? Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya tidak lakukan ini? Kenapa saya tidak lakukan itu? Pertanyaan pada akhirnya adalah why I do what I do. Kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Karena apa yang dikerjakan sudah sekedar menjadi sebuah rutinitas. Dan tidak lagi dipikirkan ulang. Padahal ada sebuah tujuan besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengalami keselamatan atau kita diselamatkan. Berapa banyak dari saudara bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita sama sekali? Ya. Keselamatan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sekian persen pun dari usaha kita yang bisa menambahkan upaya untuk mendapatkan keselamatan. Makanya dikatakan bahwa keselamatan adalah anugerah. Nah, kalau itu anugerah, menurut saudara anugerah itu anugerah yang begitu luar biasa besarnya, atau anugerah yang ecek-ecek, atau yang murahan. Saya bayangkan, tidak ada satupun usaha manusia, sekeras apapun dia berusaha, yang bisa membebaskan dia dari hukuman dosa. Tidak ada satupun usaha manusia yang bisa mencapai hal itu. Lalu kemudian kita memperoleh apa? Anugerah, keselamatan. Bayangkan, ini anugerah yang begitu mulia, begitu besar, begitu luar biasanya. Atau ya biasa-biasa aja. Anugerah yang murahan. Dan pada akhirnya, kalau kita menganggap itu sebagai sesuatu yang murahan, kita mengerjakan hidup kita hanya sebagai sebuah rutinitas. Dan bahkan kita berjuang untuk sebuah alasan yang salah. Sampai sini saudara belajar sesuatu? Atau memikirkan sesuatu? Nah, saya mau sedikit memberikan gambaran atau mengingatkan saudara. Bahwa pada dasarnya, di dalam perjalanan rohani kita, ada fase yang disebut fase dibenarkan atau fase pembenaran. Ya. Fase pembenaran. Atau yang disebut dengan justification atau justifikasi. Fase pembenaran yang tadi, kita itu sebetulnya bukan orang yang benar. Kita sebenarnya bukan orang yang layak, tapi kita dibenarkan. Kita dilayakkan. Bukan karena kita layak dan bukan karena kita benar loh. Kita dilayakkan, kita dibenarkan oleh Kristus. Ya. Nah, lalu perjalanan rohani kita masuk ke fase pengudusan. Atau sanctification. Pengudusan. Dan baru nanti di kekekalan kita akan masuk ke fase pemuliaan. Atau glorification. Nah, sebelum masuk ke fase pembenaran,
atau sebelum kita dibenarkan, kita hidup di dalam kehidupan apa? Dosa. Jadi, sebelum kita mengalami keselamatan, ya, ini bicara tentang keselamatan, kita tidak punya pilihan, saudara, hidup kita. Kita pasti berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Kan tadi, segala upaya apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menghindarkan kita dari jerat hukuman dosa yang adalah kematian kekal. Ya, makanya pada waktu hidup di dalam dosa, sebelum kita dibenarkan, sebelum kita mengalami atau diselamatkan, maka yang terjadi adalah kita pasti berdosa dan tidak bisa tidak berbuat dosa. Tidak ada pilihan. Sampai sini saudara oke dengan hal ini? Saya berharap kalau ada di antara saudara yang hari ini atau sampai hari ini belum pernah mengaku dengan mulut saudara dan menerima dalam hati saudara bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa pikirkan hal ini. Karena pada waktu kita hidup di dalam dosa, kita pasti berdosa dan tidak bisa tidak berbuat dosa. Alias tidak punya pilihan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita punya pilihan, saudara. Pilihannya apa? Bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Jadi waktu sudah mengalami keselamatan, saudara punya pilihan. Saudara mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa? Oh tentu saya nggak mau berbuat dosa, tapi saudara masih bisa berbuat dosa. Betul apa tidak? Bedanya apa? Bedanya saudara masih berbuat dosa, tetapi bukan dosa yang jadi kebiasaan. Atau saudara tidak lagi berkubang di dalam perbuatan dosa. Saudara dan saya masih bisa berbuat dosa, saudara dan saya masih bisa berbuat kesalahan, tapi hidup di dalam fase pengudusan, saudara tidak lagi menikmati hidup berkubang di dalam dosa. Atau habitual sin, dosa yang menjadi kebiasaan. Saudara bisa mengerti bedanya? Nah, kalau saudara punya pilihan untuk bisa tidak berbuat dosa, apa yang akan saudara lakukan dengan hidup saudara? Apakah membiarkan hidup saudara hanya menjadi seperti air yang mengalir dan hidup cuma numpang lewat? Karena waktu saudara hidup dalam dosa sudah pasti hidup cuma numpang lewat. Karena pada akhirnya saudara dan saya akan mengalami kematian kekal. Tapi pada waktu saudara hidup di dalam keselamatan, saudara hidup dalam fase pengudusan, saudara setelah diselamatkan, saudara dan saya hidup dalam fase pengudusan. Dalam fase pengudusan, saudara punya pilihan. Nah, kalau saudara punya pilihan bisa tidak berbuat dosa, apakah saudara akan tetap membiarkan hidup saudara tetap numpang lewat? Itu pertanyaannya. Nah, kalau saudara nggak mau hidup saudara numpang lewat, saudara kudu cari tahu. Sebetulnya apa yang menjadi perintah utama Kristus di dalam hidup saya. Karena pada waktu saudara hidup di dalam dosa, saudara hidup tidak mengikut Kristus. Tapi pada waktu saudara hidup di dalam pembenaran, di dalam fase pengudusan, ya, masuk ke fase pengudusan, saudara hidup mengikut Kristus. Ya, jadi kalau saudara bisa punya pilihan tidak berbuat dosa, apa yang saudara lakukan waktu saudara hidup di fase ini? Itu yang disebut dengan perjalanan rohani. Ya, saudara semakin bertumbuh dalam iman, mengenal Kristus lebih dalam, dan lebih dalam. Itu adalah di fase pengudusan. Tapi untuk masuk ke fase pengudusan, saudara harus dibenarkan terlebih dahulu. Sampai sini saudara bisa mengerti? Sampai sini oke ya?
Dan bedanya sudah tahu ya, sebelum dibenarkan saudara tidak punya pilihan karena sudah hidup dalam dosa. Tapi setelah saudara dibenarkan atau dijustifikasi oleh Kristus, maka saudara masuk dalam fase di mana saudara memiliki pilihan untuk tidak berbuat dosa. Masih bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi bukan dosa yang menjadi kebiasaan. Saudara tidak akan lagi nikmat banget ya berbuat dosa terus gitu. Saudara nggak akan ada di sana lagi. Nah, kembali pertanyaannya. Kalau saudara punya pilihan tidak bisa tidak berbuat dosa, apa yang akan saudara lakukan? Nah, fase ini disebut fase mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti saudara juga mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Nah, dari semua perintah yang ada yang namanya The Great Commission atau perintah yang utama. Ya, saudara mau tahu apa itu? Perintah yang utama atau kalau kita mengikuti perintah yang utama, berarti hidup kita adalah hidup yang mengikuti kepentingan Kristus. Bukan hidup yang mengikuti kepentingan kita sendiri. Karena Yesus memerintahkan di perintah yang utama atau yang apa yang dikenal dengan amanat agung itu adalah tentang supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang bertumbuh di dalam mengikut Dia. Menjadi kehidupan yang berbuah. Saudara masih ingat Kejadian 1 ayat 28 dikatakan be fruitful and multiply. Manusia diciptakan supaya kehidupannya menjadi kehidupan yang berbuah dan buahnya tambah banyak. Dan itu yang kemudian tidak bisa terjadi pada saat manusia ada di dalam dosa. Nah, karena itu Kristus hadir dan memberikan kita keselamatan bagi yang mau mengaku percaya dengan mulutnya dan menerima dalam hatinya, bagi yang mau beriman kepada Dia. Nah, tanda beriman kepada Dia adalah kehidupan yang mengikuti apa yang menjadi perintah dan kepentingan Kristus. Bisa dipahami ya? Ini sebuah pola perjalanan rohani yang saudara perlu terus disiplin di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, apa itu perintah yang utama yang merupakan kepentingan Kristus itu? Mari kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menurut saudara, di situ ada berapa perintah? Semua baca ayatnya kan? Di ayat 19 dan 20 itu ada berapa perintah? Berapa? Tadi dikatakan apa? Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada berapa perintah? Terlihat ada 4. Betul apa enggak? Pergi, muridkan, baptis, ajar. Terlihat ada 4 perintah. Tapi sebetulnya kalau dipelajari dalam bahasa aslinya hanya ada 1 perintah. Perintahnya adalah apa? Muridkan bangsa-bangsa. Itu perintahnya. Perintahnya. Itu perintah bagi siapa? Murid Kristus. Bagi orang percaya, bagi orang sudah mengalami keselamatan. Bagi orang sudah dibenarkan. Itu perintah yang terutama. Muridkan bangsa-bangsa. Nah, yang lain kalau gitu apa? Kan ada kata pergi. Ada kata baptis. Dan ada kata ajar. Oke? Ini semua adalah tanda perilakunya atau sifat perilakunya. Kata kerjanya. Jadi apa sih tandanya kita memuridkan? Yaitu pergi, baptis, ajar. Itu tanda perilakunya. Konsepnya adalah memuridkan. Tapi tanda perilakunya adalah pergi, baptis, ajar. Maksudnya apa?
pergi itu bicara tentang sembari pergi. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Di pekerjaan kita, di gereja, di sekolah, di keluarga, sembari pergi, dimanapun kita berada, muridkan. Nah, memuridkan itu ngapain? Baptis. Baptis ini bukan bicara tentang caranya ya. Oh, ini baptisnya mau dipercik, ditenggelamkan, dicelup, diciprat. Bukan itu, bukan bicara tentang itu. Cuman kalau baptis, kadang-kadang kalau baptis ditenggelamkan, baptis selam itu, kadang-kadang kita harus memastikan bahwa pada waktu dibaptis, mulutnya juga ikut tenggelam. Nah, kadang-kadang kalau mulutnya ikut tenggelam, udah dibangkitkan lagi, mulutnya masih suka nyinyir gitu. Jadi pastikan kalau ada yang membaptis gitu ya, mulutnya ikut masuk. Oh, bukan cuma mulutnya, sekarang jempolnya juga dipastikan ikut masuk. Supaya kalau di sosial media, jempolnya itu nggak perlu posting yang enggak gitu. Apalagi yang julid-julid gitu ya. Haus lah gitu. Itu saya bercanda. Sudah jangan terlalu serius dong. Saya jadi ikut lapar. Ya jadi ini tidak bicara tentang cara baptisannya, tapi baptis itu bicara tentang apa? Baptis itu kan deklarasi iman percaya kepada Kristus kepada publik. Jadi maksudnya gini, baptis itu maksudnya apa? Sembari pergi, dimanapun kamu berada, tuntunlah orang kepada pertobatan. Kan kamu sudah diselamatkan. Kan kamu sudah mengalami hidup di mana tidak lagi di bawah jerat ikatan dosa. Ya, jangan biarkan hidupmu mengalir seperti air doang. Jangan cuma numpang lewat, tapi tuntunlah orang kepada pertobatan. Supaya mereka menjadi percaya dan mengalami keselamatan. Ya, nah, menuntun kepada pertobatan dengan cara apa? Ajarkan mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Melalui apa? Perkataan kita, perbuatan kita. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, dari mana kita bisa mengerti apa yang diajarkan, semua yang diajarkan Yesus kepada kita? Dari mana? Dari Alkitab. Dari mana lagi? Makanya hidup di dalam pengudusan sebagai orang percaya setelah mengalami dibenarkan, setelah mengalami keselamatan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang melakukan perintah yang terutama itu, yaitu kehidupan yang memuridkan. Nah, untuk memuridkan kita juga harus dimuridkan supaya kita tahu yang diperintahkan Yesus kepada kita itu apa. Makanya di dalam kehidupan pemuridan tidak mungkin tidak kalau mengabaikan Alkitab sebagai sumber dari segala tindakan, pikiran dan tindakan kita. Sampai sini sudah oke? Ini mungkin tema yang tidak terlalu favorit. Apa sih pemuridan? Tapi itu perintah yang utama. Dan itu adalah tanda orang yang kehidupannya diselamatkan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, buat saudara yang hadir hari ini yang sudah pernah mengaku dengan mulut dan menerima dalam hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara dimuridkan oleh seseorang? Dan apakah saudara memuridkan seseorang? Nah, di gereja ini menyediakan komsel. Saudara datang setiap minggu ke gereja menikmati ibadah, sesuatu yang baik. Tapi dalam pertumbuhan rohani saudara itu nggak cukup. Karena perintah yang terutama adalah memuridkan. Dan untuk memuridkan, saudara perlu dimuridkan. Di mana proses itu terjadi? Salah satunya melalui komsel. Nah, kalau ada komsel, saudara masuklah di dalam komsel. Supaya saudara dimuridkan. Sampai saudara kemudian bertumbuh bisa menjadi pemurid yang memuridkan orang lain. Kenapa demikian? Karena memuridkan bukanlah himbauan. Ini kita bukan dihimbau loh. Tapi memuridkan adalah perintah utama yang terutama atau amanat agung bagi setiap orang percaya
atau murid Kristus. Jadi kalau ditanya, tandanya apa sih kamu murid Kristus? Saya dimuridkan dan memuridkan. That's it. Makanya menarik ya. Kan dikatakan kita disciple of Christ, bukan student of Christ. Karena kata disciple itu berhubungan dengan kata disiplin. Jadi pemuridan itu butuh disiplin, bukan diselipin. Tahu bedanya? Disiplin berarti disengaja. Bukan bicara nanti deh kalau ada waktu. Itu namanya diselipin, saudara. Konsisten. Bukan kadang-kadang. Konsisten itu disiplin. Kadang-kadang itu diselipin. Dan sekali lagi, ini adalah perintah, bukan himbauan. Memang itu ciri-cirinya murid Kristus, orang percaya. Apakah dia dimuridkan? Dan apakah dia memuridkan? Caranya gimana? Ya itu tadi, dimanapun kita pergi. Nah cuman pas di gereja ini ada komsel. Ya pakailah komsel itu sebagai kendaraan untuk mengalami dimuridkan dan memuridkan. Betul? Tetapi proses dalam pemuridan tidak hanya terjadi di komsel atau di gereja saja. Karena sembari pergi dimanapun saudara dan saya berada. Apakah sikap kita, perkataan kita dengan sengaja menuntun orang kepada pertobatan atau justru menjauhkan orang dari pertobatan? Pilihannya cuma dua kadang-kadang ya. Mau bertobat atau berobat gitu. Kita ini hidup kita membawa atau menuntun orang kepada pertobatan atau menuntun orang untuk berobat. Gara-gara kesel sama mulut dan kelakuan kita. Ajarkan mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita tidak akan pernah mengerti secara bertahap, secara progresif apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita kalau kita tidak bergaul intim dengan firman-Nya. Tulisan di Alkitab ini bukan hiasan ya saudara. Kalau kita bergaul intim dengan firman Tuhan, maka kita bisa menjalani kehidupan yang memuridkan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bahkan dia berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Sampai akhir zaman, kita lakukan ini tidak sendirian, disertai oleh yang memberi perintah. Kurang apa coba? Ya tapi disertai aku bisa takut, aku bisa ragu-ragu walaupun aku disertai. Ingat, bukan hanya disertai. Tapi, nah ini ayat 18-nya belum dibaca. Tadi baru 19 sampai 20. Ayat 18-nya bicara tentang apa? Di situ dikatakan apa? Kepadaku, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kepada siapa? Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangkan saudara, yang menyertai kita adalah yang memberi perintah. Dan dia jugalah yang memegang segala otoritas, segala kuasa di surga dan di bumi. Terus kenapa kita membiarkan hidup kita numpang lewat? Dan kenapa kita tidak mampu untuk berdisiplin di dalam melakukan pemuridan ini? Jangan pakai kuasa saudara sendiri. Jangan pakai pikiran saudara sendiri. Jangan pakai otoritas saudara sendiri. Karena di sini yang diberikan otoritas untuk memuridkan adalah Yesus. Dan dia yang memberikan perintah, dia yang pegang otoritas, dia yang menyertai kita. Jadi saya berdoa supaya saudara semua bisa dimuridkan dan memuridkan. Bergaul intim dengan firman Tuhan di dalam sebuah komunitas yang sehat. Karena itulah tanda perjalanan iman kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya belajar sesuatu? Pikirkan baik-baik. Apakah saudara hari ini ada yang memuridkan? Dan apakah saudara hari ini memuridkan orang lain? Kalau belum, ambil langkah dari sekarang. Karena pemuridan, sekali lagi bukan himbauan. Tetapi itu adalah amanat agung, perintah yang terutama, tanda murid Kristus, tanda orang percaya, tanda orang yang sudah mengalami keselamatan dan melihat keselamatan sebagai sesuatu yang begitu mahal, begitu luar biasa, dan begitu mulia.
Untuk menutup khotbah hari ini, saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur 23. Ini kita familiar sekali ya, tapi kita baca lagi. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan yang memegang otoritas di dalam hidup kita, Dia memberikan perintah untuk kita memuridkan, kita dimuridkan dan kita memuridkan dimanapun kita berada, supaya kita menuntun orang kepada pertobatan. Melalui apa? Mengajarkan melalui kehidupan kita, sikap, perbuatan kita, perkataan kita tentang apa yang sudah Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Lakukan itu dengan otoritas dan kuasa dari Kristus, karena Dia jugalah yang akan menyertai saudara dan saya di dalam proses dimuridkan dan memuridkan itu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman ini tidak sekedar menjadi informasi atau pengetahuan dalam hidup kami, tapi menuntun kami, mendorong kami. Untuk kami yang belum dimuridkan, supaya kami menyediakan diri kami dimuridkan. Supaya kami mencari mentor, pemurid yang bisa memuridkan kami. Dan untuk kami yang sudah di dalam tahap kami dimuridkan, kami juga didorong untuk kami bisa memuridkan orang lain. Dan biar itu semua supaya menjadi kesenangan hati Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami bukan cuma numpang lewat, tapi hidup kami adalah hidup yang begitu berarti di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.